Ya, mari kita akan mulai. Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Lebanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Anda membaca seluruh pasal ini, maka Anda akan menemukan, saudara-saudara, model tulisan atau sastra daripada Mazmur yang ditulis oleh Daud itu, saudara-saudara, mengandung beberapa hal. Yang pertama, kalau Anda melihat, saudara-saudara, maka Anda akan temukan di situ Daud menuliskan sebuah contoh. Lalu dari contoh atau teladan dia menuliskan yang namanya advice atau sebuah sebuah nasihat. Lalu dari nasihat maka kita akan temukan yang namanya janji Tuhan atau pengharapan-pengharapan. Nah, saya tertarik ketika saya membaca, saudara-saudara, pasal ini, dan kemudian saya melihat di ayat yang ke-37. Jadi kalau Anda menemukan pasal Mazmur 37 ayat 37, maka Anda akan temukan kalimat dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Perhatikanlah orang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi begitu saya membaca ayat ini ada kata masa depan, itu seperti telinga saya seperti mendengar sesuatu yang kemudian sepertinya hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Walaupun saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kejadian demi kejadian kita melihat banyak orang yang hari ini sedang menderita sakit, lalu kemudian mereka mati karena penyakit, saudara-saudara, mereka meninggal karena sakit yang dideritanya. Tetapi ayat ini berkata, saudara-saudara, bahwa orang yang tulus dan orang yang jujur, saudara-saudara, dikatakan orang yang suka damai, di dalam kehidupannya ada masa depan. Nah, ini cukup menghiburkan, saudara-saudara, bahwa di dalam Tuhan kita sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah takut akan hari esok. Karena kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hari esok itu ada di tangan Tuhan. Hari esok itu Tuhan yang mengendalikan. Hari esok itu Tuhan yang mengatur, saudara-saudara. Selama kemudian kita melihat nasihat-nasihat firman Allah, maka kita akan tahu bahwa janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Perhatikan, kita akan bahas mulai ayat yang ke-34. Ya. Saya tidak akan lama hari ini. Nah, saudara perhatikan. Saya saya ambil barangkali nggak nyampe separuh dari seluruh, karena seluruh pasal ini berisi 40 ayat dan saya hanya mengambil sekitar 7 ayat, ini hanya seperempat dari pasal ini, saudara. Ya, perhatikanlah, saudara, di tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami, Tuhan menasihatkan kepada kita, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ini nasihat yang saya pikir begitu applicable, begitu tepat untuk diterapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara-saudara. Dikatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Dua kalimat advice, dua kalimat nasihat yang diberikan kepada kita. Memang Mazmur pasal 37 itu berbicara mengenai kekecewaan Daud yang diungkapkan sudah dalam sebuah lagu yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ketika dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini tidak hanya berbicara mengenai seorang Islam Tuhan, Kristen non-Kristen, tidak.
Tapi ini berbicara lebih, barangkali ada juga orang Kristen yang disebut fasik. Artinya orang Kristen yang tidak percaya kepada firman Tuhan, orang Kristen yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, orang Kristen yang tidak percaya kepada janji Tuhan, orang Kristen yang tidak percaya kepada kuasa mukjizat Tuhan, orang Kristen yang tidak percaya kepada apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya. Nah, itu mereka sekalipun Kristen, mereka akan disebut sebagai orang fasik. Saudara-saudara. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang mengambil jalannya sendiri, dan kemudian, saudara-saudara, sedikit lepas daripada konteks apa yang dibicarakan oleh Daud. Tapi ketika kemudian saya baca ayat ini, saya pikir, saudara, kalau Anda dan saya melakukan nasihat firman Allah ini, maka Anda akan melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup saudara. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Dua kalimat, dua nasihat yang diberikan. Bagian pertama, yaitu nantikanlah Tuhan. Dan ini berbicara tentang apa? Dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, masa yang masih belum normal. Kalau dalam beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah di kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, saya katakan kita memasuki masa-masa yang sukar, masa-masa yang bisa melukai siapapun. Ya, akan datang masa yang sukar, yaitu masa di mana waktu berjalan tidak kompromi dengan kita. Waktu berjalan dengan begitu kerasnya, kehidupan semakin keras, menjadi semakin liar, semakin buas, semakin tidak terkendali, dan bisa melukai siapa saja. Nah, hari ini kita sedang melewati masa-masa itu. Nah, saudara dan saya diminta untuk tetap menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Itu berbicara mengenai saudara dan saya harus sabar di dalam kehidupan kita. Sabar dalam menghadapi masa-masa sulit ini, sabar dalam menghadapi masa padang gurun yang harus kita lewati, sabar dalam menghadapi sakit penyakit yang saudara derita, sabar dalam menghadapi dalam Tuhan keadaan yang tidak menguntungkan. Karena dikatakan nantikanlah Tuhan. Ya, saudara, di bagian yang lain, Daud juga mengajarkan kita Mazmur. Dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, dengan kita berdiam diri menantikan Tuhan, itu bukan berarti kemudian kita do nothing, bukan berarti kita diam dan melakukan apa-apa. Oh tidak seperti itu. Tetapi kita memberikan kesempatan kepada Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan untuk melaksanakan segala rencananya. Dan nanti pada akhirnya ketika kita banyak diam, artinya kita tidak komplain seperti khotbah minggu yang lalu. Kita tidak komplain, kita tidak menggerutu, kita tidak bersungut-sungut. Kita berdiam diri menyerahkan segala sesuatu kepada pimpinan Tuhan, maka yang terjadi dalam Tuhan, dan dengan kesabaran maka yang terjadi, Anda akan mengenal siapa Tuhan dalam hidup saudara. Nantikanlah Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia pun mendapat kekuatan baru, laksana Raja Wali. Dalam kitab Yesaya dikatakan, laksana Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lemah, namun dia akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, menantikan Tuhan itu perlu yang namanya kesabaran tadi. Sudah menjalani sampai kapan, Pak, keadaan seperti ini? Ya, saya tidak tahu. Alkitab juga tidak memberitahukan kepada kita sampai kapan. Sudah. Walaupun tadi ada yang seorang teman dalam Tuhan, dia kirim kesaksian kepada saya, dia mendengar suara Tuhan begini ABC dan lain sebagainya, dan saya menjadi tertawa, saudara, karena ini orang adalah menentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah, ya, tidak mau vaksin. Saya bilang sampai kapanpun kamu nggak akan bisa terbang kemana-mana. Dia WhatsApp saya, saudara, berikan kesaksian dia dapat mimpi, saudara, ya. Tapi menjadi aneh karena apa yang disampaikan menjadi bertentangan dengan firman Allah. Sedangkan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Jadi sampai kapan? Saudara, sabar, nantikanlah waktunya Tuhan, kesabaran. Seorang pelatih tim bola basket namanya John Wooden, dalam Tuhan. Dia berkata, dia punya falsafah atau itu menjadi semacam moto dalam kehidupan dia sebagai seorang coach, seorang pelatih, menjadi sebuah falsafah atau sebuah moto bagi timnya. Dia mengatakan bahwa kesabaran itu adalah kunci kemenangan. Dikatakan kesabaran, akhir dari kesabaran adalah sebuah kemenangan. Jadi saudara, ketika timnya mengalami kekalahan, dia katakan kepada timnya, sabar, tetap sabar, konsisten, lakukan, bermainlah dengan gayamu, jangan mengikuti gaya mereka.
Makanya Tuhan bilang saudara sekalian, Tuhan jangan kita menjadi sama dengan dunia ini. Tetap konsisten. Nah, karena dengan konsisten, kamu akan berkemenangan nantinya pada akhirnya. Ya, terutama bukan saja untuk mengalahkan musuh, tapi mengalahkan diri sendiri, dikatakan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, dengan menantikan Tuhan berarti kita sedang menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, saudara. Ya, ayat yang ke-34, ya, ayat 37 ya, ayat yang ke-34 bagian yang pertama tadi, saudara Tuhan, nantikanlah Tuhan. Nah, ini berbicara ditulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ya, Mazmur pasal yang ke-27. Daud juga menasihatkan kepada umat Israel melalui pujian, dikatakan pasal 27 ayat yang ke-14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi kalau saya ditanya sampai kapan, ya sekarang menguatkan hati, tunggu aja, tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah pasti waktu yang tepat. Waktu Tuhan juga bukan waktu yang selalu terburu-buru buat kita. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian yang kedua dikatakan tetap ikutilah jalannya. Nah, ini menarik sekali saudara-saudara. Sebelum nanti saya sampai kepada janji. Ini kan nasihat dulu. Setelah nasihat, lalu kemudian kita akan sampai kepada janji atau pengharapan. Ya, tetap ikutilah jalannya. Tetap ikutilah jalannya. Konsisten. Anda dan saya diminta dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, tetaplah konsisten Anda jalani hidup ini dengan mengikuti jalan-jalan Tuhan, dengan mengikuti firman Tuhan. Kalau bicara tentang jalan Tuhan, berbicara mengikuti jalan Tuhan. Pertanyaan menarik adalah begini, mengapa Pak kita harus ikutin jalan Tuhan? Kenapa nggak kita ikutin saran nasihat dari yang lain? Kenapa kita nggak ikutin nasihat dari cara-cara dunia ini? Kenapa kita harus ikuti jalan Tuhan dan dikatakan tetap ikuti? Pak, lagi susah, tetap ikuti. Pak, lagi gampang, tetap ikutin. Pak, keadaannya lagi naik, tetap ikutin. Pak, keadaannya lagi turun, tetap ikutin jalan Tuhan. Mengapa? Ini pertanyaan menarik dan kemudian akan dijawab dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat 20 sampai 24. Silakan saudara membacanya. Sudah membukanya. Mazmur pasal yang ke-18, Mazmur pasal yang ke-18. Ini senang sekali ayat ini berkata begini. Mazmur 18 ayat mulai ayat yang ke-20, saudara. Mazmur 18 mulai ayat yang ke-20. Sampai saya baca sampai ayat 24 ya. Mazmur 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian saya bacakan buat saudara. Mengapa kita harus ikutin jalan Tuhan? Mengapa harus tetap ikuti jalannya? Karena begini jawabannya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Jadi berlaku fasik berarti Anda hilang kepercayaan, Anda hilang iman, Anda hilang pengharapan. Anda berjalan di luar apa yang Tuhan mau. Saya ulang lagi, ayat yang ke-20. Atau mungkin ya kita biasa ayat 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidak kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diriku dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu, sekali lagi, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Yang percaya katakan amin. Nah, kekasih Tuhan, inilah menjadi jawaban bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan membalas kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaan kita, sesuai dengan iman kita. Kalau tadi dikatakan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku dan kesucianku. Dia membalas aku sesuai dengan kesucian. Nggak ada orang yang bisa hidup sebelum Tuhan, hidup benar, hidup suci. Yang bertentangan dengan firman Tuhan itu nggak ada.
Nggak ada orang yang bisa hidup benar, hidup suci, saudara, berlawanan dengan apa yang Alkitab katakan. Karena itu dikatakan, tetap ikutilah jalannya. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran, jalan Tuhan adalah jalan kesucian. Dan dari situ Tuhan akan membalas kehidupan kita. Karena itu saya melihat dan saya percaya dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang tetap hidup dalam jalan Tuhan, sekalipun di masa kesusahan, masa pandemi, Tuhan akan membalaskannya dengan berkat setimpal dengan apa yang kita lakukan. Amin. Kalau Anda di tengah-tengah pandemi ini, di tengah kesucian ini, Anda tetap berani menabur kebaikan, Anda tetap menabur pertolongan, Anda tetap mensupport pekerjaan Tuhan, Anda tetap mendukung yang lain, saudara bisa berbagi dengan orang-orang yang sedang susah, menderita, dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan akan membalasnya seperti janji Tuhan ini. Amin. Jadi saudara, mari kita mulai lakukan. Karena itu nasihat Tuhan. Yang pertama sudah nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kesabaran adalah kunci kemenangan. Yang kedua, tetap ikuti jalannya. Karena apa? Karena Tuhan akan membalas hidup kita. Tuhan akan memberkati kita seperti yang kita kerjakan. Kalau keselamatan sih Anda tidak perlu kerjakan. Keselamatan saudara Tuhan itu diberikan karena kasih karunia. Anda masuk surga karena kasih karunia. Semata-mata karena Tuhan, karena Yesus yang mati di atas kayu salib. Tetapi bicara mengenai berkat dalam kehidupan kita, bicara mengenai pemeliharaan dalam kehidupan kita, itu saudara Tuhan berbicara dengan seperti apa yang kita Mazmur katakan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalaskan kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Selama Anda tidak melemah, artinya selama Anda tetap setia, Anda semakin semangat ikut Tuhan, semakin semangat dalam mencari Tuhan. Di masa-masa pandemi Anda semakin setia, Anda semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membalaskan dalam hidup saudara. Dan nanti setelah selesainya pandemi ini, hidupmu akan diangkat, diberkati Tuhan secara dahsyat luar biasa. Karena kemarin minggu saya katakan, di balik padang gurun ada tanah perjanjian. Amin. Ayo, saudara. Saudara yang punya berkat lebih, tabur dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang punya berkat lebih, tabur dalam kehidupan orang lain yang membutuhkan. Mungkin tetanggamu, mungkin siapa saja dalam Tuhan. Ya, kalau saya menabur kepada hamba-hamba Tuhan, saya menabur kepada gereja lain. Saudara-saudara, supaya apa? Mereka juga kemudian diberkati Tuhan. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Saya menabur di antara jemaat-jemaat. Saya percaya saya akan diberkati. Saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Karena Tuhan mengatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Nah, kita akan sampai kepada pengharapan. Setelah nasihat ini kita terima, maka kita akan sampai kepada pengharapan. Saudara, kembali dalam pasal yang ke-37, pasal 37, ayat yang ke-37, pasal 37 ayat 37. Jadi ini gampang dihafalnya. 37 ayat 37, Mazmur pasal 37 ayat 37. Nah, selalu tadi saya katakan pola puisi atau sastra atau prosanya Daud ini menuliskan tadi saya katakan dia buat contoh, lalu kemudian dia buat nasihat, lalu kemudian dia memberikan janji atau pengharapan bagi kita. Ya. Kalau ayat 35 dikatakan begini. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Lebanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak kutemui. Ini contoh. Lalu kemudian Tuhan ayat 37 berkata begini, tadi saya katakan kalimat itu begitu menggelitik. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Hari ini banyak orang takut dengan masa depan. Hari ini orang takut dengan apa yang terjadi akan terjadi di hari esok. Saudara, hampir semua sedang khawatir. Hampir semuanya sedang bertanya-tanya, ini besok bagaimana ya? Ini tahun depan gimana? Ini nanti Natalan kita bisa merayakannya atau tidak, dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran yang sedang kita alami bersama. Tetapi saudara-saudara, Tuhan perhatikan, dikatakan Alkitab perhatikanlah, itu artinya kamu lihat dan kamu contoh. Perhatikanlah itu kamu lihat dan kamu teladani. Kamu lihat dan kamu belajar dari situ. Ya. Kata perhatikanlah itu berarti kamu memperhatikan, kamu lihat, kamu teliti, kamu selidiki, dan kamu contoh. Kamu ambil pelajaran dari situ.
Kamu petik sebuah pelajaran dari situ. Dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Tulus dan jujur, saudara-saudara. Memang ini nanti sedikit studi kata dalam Tuhan. Kata tulus itu berarti artinya lurus. Anda lihat, Anda akan melihat orang-orang yang jalannya lurus dan kemudian jujur. Jujur itu ya itu nggak perlu kalau saya sudah lihat tadi di dalam bahasa aslinya nggak terlalu berbeda artinya. Memang itu jujur. Jujur itu artinya ya apa adanya, hidupnya apa adanya seperti itu. Nggak ada sesuatu yang disembunyikan. Yang dikatakan tulus artinya lurus, mengikuti jalan Tuhan, lurus dalam Tuhan, straight. Jadi dia nggak belok-belok, nggak macam-macam. Nah, dikatakan orang yang tulus dan orang yang jujur, saudara-saudara, akan memiliki masa depan. Karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kita dikatakan, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan, saudara-saudara, the end of their life, jadi akhir dari kehidupan mereka, saudara, the end of their life, there is a peace. Dikatakan mereka akan mendapatkan damai. Nah, memang yang menjadi menarik adalah di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita dikatakan sebab ada orang yang suka damai. Siapa orang yang suka damai? Ya, dua orang ini, yaitu orang yang tulus dan orang yang jujur. Dikatakan saudara akan ada masa depan. Ini luar biasa. Kalau saudara Tuhan, orang di luar Tuhan, orang yang berjalan di luar Tuhan, jadi dikatakan sebagai orang yang fasik, orang-orang fasik. End of his life, akhir dari kehidupan mereka, there is no peace. Nggak ada yang namanya damai sejahtera. Nggak ada yang namanya sukacita. Nggak ada yang namanya kemuliaan. Yang ada adalah duka cita. Saudara, baru-baru ini, saya sih tidak terlibat. Maksudnya tidak banyak dilibatkan, tetapi saya mendapat report dan kemudian selain dapat report juga dimintain sedikit nasihat lah maksudnya. Saudara, ribut dalam satu keluarga. Gara-gara apa? Meninggal orang tuanya, lalu warisannya cukup banyak, cukup ada sebelum Tuhan. Tapi ini mulai saling nggak ada yang jujur. Yang satu sebelum Tuhan tiba-tiba dia jual tanahnya diam-diam, saudara-saudara. Lalu kemudian jatah buat saudara-saudaranya, dia mau jual juga, dia mau bagi-bagi sebagian, jadi harusnya dibagi tiga itu harusnya adil gitu ya. Jadi kakak yang pertama sebelum Islam udah jual duluan, duitnya udah dihabisin, lalu kemudian dia masih mau nih dua bagian yang lain kan dibagi tiga, dua bagian yang lain sebelum Islam Tuhan, yang satu mau dijual juga, diam-diam mau tipu yang lain, lalu kemudian sisa bagian yang satu bagian itu mau dia bagi tiga juga. Nanti ribut Tuhan. Nah, itulah contoh orang-orang yang tidak jujur, tidak lurus. Kata tulus itu lurus Tuhan. Dan tulus itu berbicara kata lurus itu atau tulus itu berbicara mengenai Tuhan. Secara etik dan moral memiliki integritas yang tinggi. Nah, ini bayangkan kalau sama saudara kandung aja seperti itu. Ngeri. Ini banyak kejadian seperti itu. Kristen, iya Kristen. Kristen nggak? Kristen. Tapi nggak jujur. Kristen, iya Kristen. Tapi nggak lurus. Sehingga akhir dari kehidupannya, ya berantem. Akhir dari kehidupannya, barangkali kalau nanti dibiarkan bisa saling bunuh-membunuh itu. Ngeri kan? Tetapi orang-orang yang jujur, orang yang tulus, the end of their life, akhir dari kehidupannya, akan ada masa depan. Yaitu masa depan yang penuh dengan damai, masa depan yang penuh dengan kemuliaan, masa depan yang penuh dengan pujian, masa depan yang indah, yang menjadi kesaksian. Nah, di tengah-tengah masa pandemi ini, sudah diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini, mari kita akan tetap jaga jalan kehidupan kita. Kita nantikan Tuhan, kita ikuti jalan Tuhan, dan kemudian mari kita perhatikan, dan kita mulai mencontoh kehidupan mereka, yaitu orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur. Saudara-saudara, tulus dan jujur, kita ikutin.
Coba kita jalan di dalam jalan itu, maka Anda akan melihat dikatakan, dia memiliki masa depan. Kalau tadi saya katakan, hari ini banyak orang takut dengan masa depannya, takut dengan hari esoknya. Tapi malam hari ini Tuhan bilang, kalau Anda dan saya hidup dengan tulus, dengan jujur, dikatakan, engkau akan punya masa depan. Walaupun mungkin hari ini sudah nggak punya warisan, nggak punya harta warisan, tetapi kalau engkau ikut dalam jalan Tuhan, masa depanmu penuh dengan damai sejahtera. Masa depanmu penuh dengan kesuksesan. Anak-anakmu akan diangkat Tuhan, akan diberkati Tuhan. Saudara akan melewati masa padang gurun, menyeberang sungai Yordan, saudara akan sampai ke tanah perjanjian, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Satu keadaan yang membuat Anda, barangkali suatu saat Anda akan berkata, saudara, seperti ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan puji-pujian. Ya, lidah kita memuji nama Tuhan. Kenapa? Seperti orang yang bermimpi. Tuhan pulihkan sedemikian rupa. Saudara dengarkan saya. Saudara ingin mengakhiri kehidupan dengan damai sejahtera. Saudara ingin mengakhiri kehidupan dengan sukacita, dengan pujian, dengan ada kesaksian yang luar biasa. Hiduplah dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Ikutin jalan-jalan Tuhan, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersabarlah menantikan waktu Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Saudara yang hari ini sedang melewati masa-masa sulit, ada yang sakit dan lain sebagainya, ada yang sedang bergumul dengan ekonomi dan lain sebagainya. Dengarkan nasihat ini, dan saudara akan menemukan engkau punya masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Ayat ini ketika kita gabungkan, maka ayat ini selaras, saudara, dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kitab Yesaya. Sungguh masa depan Tuhan janjikan, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya. Glory Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, glory, haleluya. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sungguh harapan itu ada di dalam Tuhan. Pengharapanmu tidak akan hilang, kata firman Allah dalam kitab Amsal. Selama engkau berjalan dalam kebenaran firman-Nya, ikuti terus jalan-jalannya, engkau akan melihat masa depan yang diselamatkan. Dari kitab Mazmur pasal 37, 2 ayat yang terakhir berkata demikian. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Di tengah kesesakan, Tuhanlah perlindungan kita. Di tengah pergumulan, Tuhanlah kekuatan dan pertolongan kita. Haleluya, haleluya. Dia sanggup
mengubahkan keadaan kita. Dia sanggup menjaga agar masa depan kita tidak hilang. Karena itu mari terus nantikan Tuhan dan tetaplah ikuti jalan-jalannya. Hiduplah dengan tulus, hiduplah dengan jujur, berintegritas dalam segala hal, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara malam hari ini. Sempat dalam kehidupan ini ketika memasuki masa pandemi yang berkepanjangan ini, saudara mulai khawatir dengan masa depan saudara, saudara mulai takut dengan masa depan saudara, bahkan kau mulai goyah. Kau tidak bisa melihat masa depan sebagai masa depan yang akan dipulihkan, diberkati Tuhan. Namun setelah engkau mendengar firman Tuhan malam hari ini, kau yakin dan percaya ketika engkau tetap menantikan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya, maka masa depanmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Masa depanmu akan penuh dengan damai sejahtera. Masa depanmu akan penuh dengan sukacita. Masa depanmu akan penuh dengan puji-pujian, dengan kemuliaan, dan dengan kesaksian-kesaksian yang dahsyat di hadapan Tuhan. Saudara merasa malam hari ini sudah dikuatkan kembali, sudah mengikuti jalan-jalan Tuhan, hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Mari taruh tangan kananmu di dada, saya akan berdoa pada malam hari ini buat saudara. Terima kasih yes. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan berdoa dalam nama Yesus. Setiap anak-anakmu Tuhan yang merespon firman Tuhan, Bapa dalam surga, hadirlah dalam kehidupan kami Tuhan. Anak-anakmu Tuhan yang malam hari ini Tuhan menaruh tangan kanannya di dada Tuhan, tanganmu sendiri menjamah mereka, menguatkan, meneguhkan mereka Tuhan. Tanganmu sendiri memberkati hati mereka. Saat mereka menanti-nantikan Engkau, hati mereka dikuatkan, hati mereka diteguhkan, pengharapan mereka dihidupkan kembali ya Tuhan. Bahwa mereka akan mendapatkan masa depan yang mereka impikan, masa depan mereka yang Tuhan janjikan, itu masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang diberkati, yang disertai oleh Tuhan, masa depan yang penuh dengan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Karena itu Roh Kudus tolong kami, jadikan kami orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun di masa sulit, biarkan kami tetap jujur, biarkan kami tetap tulus Tuhan dalam segala hal. Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati umat-Mu Tuhan, semua yang telah hadir pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, tanamkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa, meneguhkan setiap langkah-langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin.